Apakah kemudian herbal bisa digunakan sebagai lini utama pengobatan TBC? Jawabannya adalah belum bisa untuk saat ini. Ya, mengapa? Jadi pandangan bahwa obat medis itu adalah lebih keras dan obat herbal itu relatif lebih aman, sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Bukan hanya herbal, ketika teman-teman konsumsi antibiotik itu jangan berbarengan dengan susu. Juga jangan minum antibiotik bersamaan dengan teh gitu. Kenapa? Jadi obat herbal sebetulnya itu perlu ada suatu edukasi tertentu yang Sobat Dropmed juga perlu tahu ya. Hai Sobat Dropmed, perkenalkan nama saya Arko Jatmiko Wicaksono. Saya peneliti dari Pusat Kedokteran Herbal FKKMK UGM. Di sini kami akan mengajak Sobat Dropmed untuk berdiskusi mengenai apakah obat herbal mampu mengobati penyakit menular. Kami ambil yang pertama, Pak Arko. Ini ada dari satu netizen. Dia bilang bahwa dia nggak pernah nih minum obat ARV, walaupun itu gratis. Tapi jujur, obat herbal yang udah BPOM milik Indonesia ini katanya harganya mahal, sampai jutaan rupiah. Dia harusnya minum obat ARV, bilang minum jamu aja, alhamdulillah dia bisa sehat. Nah ini kan pas beberapa waktu yang lalu, Pak Arko, kita ini ada viral di media sosial bahwa katanya TBC ini bisa diobati hanya dengan obat herbal. Bagaimana menurut pandangan Pak Arko selaku peneliti? Menurut summary terbaru dari nature.com, sebetulnya pada kasus TBC, herbal sudah diujikan pada skala lab, yaitu preklinis ya. Dan ternyata beberapa publikasi membuktikan memang ada indikasi bahwa beberapa jenis herbal itu bisa membantu menghambat pertumbuhan dari tuberkulosis. Tapi data itu belum cukup kuat sampai saat ini. Karena apa? Karena pertama, penelitian tersebut baru pada skala lab dengan uji praklinis. Sedangkan seperti kita tahu bahwa TBC itu penularannya sangat cepat ya. Kemudian infeksi itu bisa terjadi lebih cepat, jauh lebih cepat daripada obat herbal itu bekerja gitu. Karena kita tahu bahwa obat herbal sendiri itu butuh waktu cukup lama supaya efek itu bisa muncul. Efek farmakolis yang dihasilkan itu bisa muncul, sehingga singkat kata bahwa obat herbal itu belum cukup kuat secara ilmiah digunakan pada pengobatan TBC. Nah, kalau kita kaitkan Pak Arko dengan pengobatan TBC sendiri, apakah obat herbal ini bisa berperan sebagai terapi utama atau sebenarnya hanya bersifat pendukung dan tetap harus disertai pengobatan medis seperti OAT agar hasilnya optimal, atau jangan-jangan justru berbahaya ya bagi pasien? Ya, baik Sobat Dropmed. Jadi begini, obat herbal sendiri itu sebenarnya mengandung beberapa zat aktif di dalamnya, seperti misalkan flavonoid, alkaloid, terpen, yang mana dia sebenarnya bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri gitu. Tapi apakah kemudian herbal bisa digunakan sebagai lini utama pengobatan TBC? Jawabannya adalah belum bisa untuk saat ini. Ya, mengapa? Karena sebetulnya ada studi kasus yang menarik ya mengenai penggunaan herbal pada penyakit infeksi yang lain, misalkan pada malaria. Itu dulu obat malaria pertama kali yang ditemukan yaitu dari pohon kina, kemudian diambil zat aktifnya bernama kinin, kemudian menjadi disintesis menjadi obat yang bernama kloroquine gitu. Obat itu kemudian digunakan di seluruh dunia, termasuk kemudian nanti ada pengembangan berikutnya yaitu Artemisia annua yang itu menghasilkan zat aktif bernama artemisinin, yang itu kemudian juga digunakan untuk pengobatan malaria di seluruh dunia. Bahkan penemunya pun mendapatkan Nobel Prize akibat penemuan obat tersebut. Tapi pada kasus TBC ini belum terjadi gitu. Jadi penelitian itu masih berjalan dan itu masih pada tahapan uji preklinis. Nah, apakah kemudian herbal bisa digunakan pada penderita TBC? Jawabannya adalah belum bisa, atau mungkin malah tidak bisa untuk saat ini gitu. Nah, peran herbal sendiri seperti apa gitu. Jadi posisi herbal sendiri saat ini adalah barangkali hanya sebagai imunomodulator untuk meningkatkan sistem imun bagi penderita TBC atau penyakit infeksi yang lain. Tapi lini pertama pengobatan itu masih menggunakan obat-obat sintetik yang itu memang ditujukan sebagai anti TBC. Kurang lebih seperti itu.
Jadi sebagai kesimpulan bahwa obat herbal itu tidak bisa dijadikan sebagai obat lini pertama pada pengobatan TBC. Bukan hanya herbal, bahkan susu. Ketika teman-teman konsumsi antibiotik itu jangan berbarengan dengan susu. Juga jangan minum antibiotik bersamaan dengan teh gitu. Kenapa? Karena teh maupun susu itu bisa membuat suatu chelating agent. Jadi mereka akan mengikat gitu. Antibiotiknya akan diikat dan dibuang bahkan sebelum antibiotik itu diabsorpsi oleh tubuh. Nah, di sini pentingnya pemahaman bahwa sebetulnya interaksi penggunaan obat itu bukan hanya dengan herbal, tapi juga dengan makanan atau minuman yang biasa kita konsumsi pada saat normal itu oke, bagus gitu. Tapi pas saat itu bertemu dengan obat sintetik itu sebaiknya dihindari. Jadi solusinya bagaimana? Kalau minum antibiotik seharusnya justru pakai air putih. Di masyarakat ini kan juga masih banyak anggapan bahwa obat medis itu lebih berbahaya, sehingga kalau tidak dikonsumsi terus-menerus dampaknya untuk kesehatan tubuh juga bisa menjadi lebih buruk. Sementara obat herbal dianggap lebih aman. Kalau pandangan Pak Arko sendiri selaku peneliti ini bagaimana Pak Arko? Oke, ya Sobat Dropmed. Jadi pandangan bahwa obat medis itu adalah lebih keras dan obat herbal itu relatif lebih aman, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Jadi sebetulnya perlu Sobat Dropmed ketahui bahwa di dalam satu jenis spesies herbal saja itu mengandung ratusan senyawa, di mana bisa jadi salah satu di antara ratusan senyawa tersebut adalah senyawa yang sama dengan obat yang ada pada obat sintesis. Hanya saja pembedaannya adalah di dalam herbal itu kadarnya tuh jauh lebih kecil dibanding obat sintesis, sehingga andaikan nanti muncul efek samping yang tidak diinginkan atau kita sebut sebagai adverse drug reaction, itu biasanya herbal tidak ujuk-ujuk muncul gitu, atau tidak tiba-tiba muncul, karena kadarnya yang lebih rendah itu menyebabkan adverse drug reaction-nya itu akan muncul belakangan gitu. Sedangkan pada obat sintetik dengan senyawa tunggal yang kadarnya jauh lebih tinggi, ketika itu menyebabkan adverse drug reaction itu efek samping yang muncul itu nampak seketika gitu. Sehingga apakah obat herbal itu jauh lebih aman dibanding obat sintetik? Jawabannya adalah relatif gitu. Intinya adalah bahwa baik penggunaan herbal atau sintetik itu harus memperhatikan cara pakai yang benar dan harus memperhatikan juga bagaimana frekuensi penggunaan secara tepat supaya tidak membebani organ-organ dalam tubuh. Baik Pak Arko, jadi ternyata menarik adalah soal pembahasan ada efek samping, baik itu obat medis sintetis gitu ya, ataupun obat herbal. Berarti obat herbal pun juga memiliki efek samping. Betul sekali. Jadi Sobat Dropmed, baik herbal maupun obat sintetik sebetulnya memiliki resiko menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, penggunaan herbal sekalipun itu tidak boleh digunakan secara frekuen terus-menerus tanpa ada jeda, karena tubuh butuh melakukan washing period. Jadi obat herbal yang diminum pun itu harus ada namanya adalah pencucian supaya itu keluar semua dari tubuh. Misalnya seperti ini. Misalkan Sobat Dropmed menggunakan herbal selama 4 hari, hari kelima dan 6 itu harus stop gitu. Supaya apa? Supaya ada periode di mana tubuh itu tidak terbebani dengan obat herbal. Dan itu tapi pada kasus TBC itu akan berbeda cerita. Kenapa? Karena obat-obat TBC itu justru tidak boleh ada jeda sama sekali penggunaannya selama jangka waktu tertentu, misalkan 6 bulan. Karena ketika obat infeksius seperti TBC dijeda 1 hari saja, itu bakteri sudah bisa melakukan mutasi ya atau semacam itu, sehingga nanti bakteri itu bisa akan kebal terhadap obat yang diberikan. Jadi penggunaan obat itu butuh pengawasan medis, dan Sobat Dropmed sebagai pengguna obat pun harus bijak-bijak dalam menentukan langkah apa yang harus diambil. Jadi disinilah peran medis itu sangat menentukan. Kalau bicara lebih jauh Pak Arko, sebenarnya apa perbedaan utama antara obat herbal ini dengan obat medis ataupun obat sintetis, baik dari sisi proses pembuatan, kandungan, ataupun zat aktif yang ada di dalamnya, sampai sejauh mana bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya? Obat medis maupun obat herbal sebetulnya sama-sama mengandung zat aktif ya. Perbedaan utamanya adalah
pada obat herbal itu komposisi zat aktif di dalam satu spesies itu bisa ratusan, sedangkan pada obat sintetik itu biasanya hanya satu atau mungkin dua gitu. Nah, biasanya kadarnya pun berbeda. Jadi kadar obat zat aktif dalam obat sintetik itu biasanya jauh lebih tinggi dibanding kadar zat aktif di dalam obat herbal. Kandungan sampai mana bukti ilmiah yang bisa mendukung efikasi tersebut? Biasanya kalau herbal itu karena sudah digunakan secara turun-menurun, sehingga orang akan lebih percaya mengenai keamanan dari penggunaan herbal itu dari generasi sebelumnya, misalkan dari neneknya atau dari ibunya begitu. Sedangkan obat sintetik itu karena senyawa yang baru, sehingga semua pengujian dilakukan mulai dari nol sampai dengan uji klinik gitu. Jadi artinya pada obat sintetik pengujiannya jauh lebih ketat dibanding dengan pengujian pada obat herbal secara umum seperti itu. Yang menarik adalah di Indonesia ini ada regulasi khusus yang mengatur mengenai penggunaan herbal. Jadi BPOM sudah membuat aturan bahwa obat herbal yang digunakan sesuai dengan penggunaan nenek moyang itu nanti akan masuk kategori registrasi sebagai jamu. Sedangkan obat herbal yang sudah distandarisasi bahan bakunya, kemudian sudah dilakukan uji preklinik dan terancam berhasil, akan dilakukan evaluasi atau asesmen oleh BPOM dan dikategorikan sebagai obat herbal terstandar. Dan lebih tinggi lagi, obat herbal yang sudah mengalami, jadi obat herbal yang sudah mengalami pengujian pada manusia, dilakukan uji klinik baik pada fase 1 atau 2, itu nanti akan masuk sebagai obat fitofarmaka. Nah, di sini BPOM ini sudah membuat suatu sistem yang begitu canggih, bahkan ini diapresiasi oleh tingkat internasional, yaitu ketika di Sheffield tahun 2018, suatu simposium internasional itu menyoroti bahwa sistem yang dilakukan BPOM di Indonesia itu sangat luar biasa karena bisa membagi antara obat herbal yang hanya berdasarkan empiris dan herbal yang sudah memiliki bukti preklinis dan obat herbal yang bahkan sudah masuk ke dalam tahap uji klinis. Nah, jadi perbedaan mendasar dari herbal dengan sintetik tadi adalah pada herbal itu sudah penggunaannya pengujiannya tidak melakukan dari nol, sedangkan pada obat sintetik itu pengujiannya jauh lebih ketat dan mulai dari nol sampai preklinis hingga klinis dan bahkan post marketing. Oh ya, jadi jamu itu adalah tingkatan herbal yang dianggap paling rendah dari si ilmiahnya gitu. Kenapa? Karena klaim atas jamu itu hanya berdasarkan empiris ya. Jadi apa kata orang gitu, apa kata nenek gitu, apa kata ibu gitu. Sedangkan pada herbal yang dinamakan sebagai OMAI, obat modern asli Indonesia, itu adalah herbal yang sudah mengalami suatu pengujian minimal adalah preklinis. Jadi obat herbal yang sudah dilakukan uji preklinis minimal atau bahkan hingga uji klinis itu nanti disebut sebagai obat herbal yang sudah mengalami standarisasi dan sudah bisa diklaim khasiatnya itu sesuai dengan data-data bukti ilmiah terbaru yang ada. Pak Arko, mampir nuwun. Itu tadi soal jamu herbal, terus kemudian obatnya untuk TBC yang ternyata memang sebagai pendukung ya atau belum bisa untuk menggantikan OAT. Tapi nggak cuma itu sebenarnya, Pak Arko, bahwa ternyata di masyarakat kita itu juga seringkali obat herbal ini dijadikan ataupun obat alami begitu atau makanan alami sebagai obat bagi mereka untuk menanggulangi sebuah penyakit, contohnya DBD. Saya ketika mungkin juga teman-teman yang ada di studio ini juga pernah mendengar ketika ada orang kena DBD, demam berdarah, pakai jus jambu, obat angka atau apa gitu, saya kurang paham. Nah itu dalam penanganan itu tadi kalau TBC yang tidak bisa, yang untuk DBD ini bagaimana Pak Arko? Ya, pada kasus DBD ada suatu studi meta-analisis menarik sekali ya, dan itu masih baru tahun 2025 yang menyatakan bahwa ternyata penggunaan jus jambu itu bisa meningkatkan trombosit dari penderita DBD, di mana tentu jus jambu tidak akan bisa digunakan sebagai anti-infeksi dari si penyakit DBD-nya ya, tapi dia bisa membantu meningkatkan trombosit dari penderitanya, di mana kadar trombosit pada pasien DBD biasanya tuh
kurang, sehingga dari situ bis jambu bisa membantu memperbaiki kondisi dari tubuh si pasien tersebut. Jadi memang perlu dilihat dulu ya fungsinya sebagai apa begitu, Betul. Pak. Karena kan DBD karena dia memang tubuhnya melemah sehingga si makanan atau obat alami ini mendukungnya sebagai diapanya begitu. Betul. Bukan dia menghilangkan virus dengue-nya kan ya. Ya, betul sekali. Jadi pada kasus DBD itu si jus jambu itu tidak berhubungan dengan infeksi dari si virusnya, tapi dia hanya membantu memperbaiki kondisi tubuh, di mana jus jambu akan meningkatkan trombosit dari si penderita dari DBD. Dan supporting terapi seperti ini sebetulnya juga dibutuhkan gitu. Jadi supporting terapi semacam ini sebetulnya juga dibutuhkan loh oleh tubuh gitu. Jadi peran herbal di sini kalau boleh saya singkat yaitu adalah sebagai maintenance, jadi pendukung terhadap pengobatan yang sedang dilakukan, tapi bukan sebagai pengobatan lini utama pada berbagai macam kasus penyakit menular. Apa saja tahapan yang harus dilalui obat herbal sebelum dapat dipasarkan ini Pak Arko? Dan bagaimana masyarakat bisa mengenali produk yang aman? Jadi obat herbal sebetulnya itu perlu ada suatu edukasi tertentu yang Sobat Med juga perlu tahu ya. Jadi penggunaan herbal itu bukan semata-mata hanya herbal kemudian direbus diminum. Tidak semua jenis herbal bisa bekerja seperti itu. Misalkan pada kasus artemisinin, yaitu obat malaria yang awalnya ditemukan dari Artemisia annua, itu dulu penemunya justru menemukan bahwa herbal dari Artemisia annua itu bisa berefek ketika dia tidak direbus, di mana zat yang berperan untuk membantu mencegah infeksi malaria itu justru menguap semua. Jadi situ ada proses ekstraksi yang teman-teman harus ketahui bahwa penggunaan herbal itu melibatkan proses ekstraksi, proses standarisasi, kemudian harus diuji zat aktif mana yang berperan dan berapa kadar minimum yang ada dalam herbal tersebut, dan kemudian diujikan secara preklinik pada hewan uji atau in vitro atau in vivo gitu. Jadi kalau in vitro itu menggunakan sel atau jaringan di luar tubuh, kalau in vivo itu menggunakan makhluk hidup yang berupa hewan. Ketika nanti proses itu sudah terbukti, oh itu ada khasiat efek farmakologisnya, kemudian perlu dicek lagi apakah dia toksik terhadap organ-organ di dalam tubuh atau tidak. Setelah itu semua, barulah nanti herbal bisa masuk ke uji klinis. Nah, dari uji klinis nanti dicoba pada manusia apakah betul klaim tersebut terbukti pada manusia atau tidak. Nah, di sini yang teman-teman perlu ketahui adalah herbal itu komposisi zat aktifnya relatif lebih kecil dibanding pada obat sintetik. Jadi kalau ada herbal yang sekali minum langsung cespleng, itu indikasi bahwa ada campuran bahan kimia yang dimasukkan ke dalam herbal tersebut, dan itu perlu diwaspadai karena adanya campuran bahan kimia obat atau kita sebut sebagai BKO itu bisa jadi tidak terkontrol kadar obat sintetik yang dimasukkan ke dalam obat tersebut. Bisa jadi itulah yang akan merusak ginjal. Nah, lalu Sobat Med, bagaimana cara memastikan apakah suatu produk itu produk yang aman atau tidak? BPOM sekali lagi sudah memberikan suatu fasilitas pengecekan, namanya adalah cek klik gitu. Jadi cek kandungan BPOM obat-obatan melalui website yang sudah disediakan oleh BPOM. Tinggal teman-teman cek melalui internet aja, cek BPOM, CEK BPOM gitu. Nanti akan ada registrasi data registrasi obat-obatan maupun suplemen yang beredar di Indonesia. Teman-teman bisa melihat nomor registrasi, kesesuaian nomor registrasi, kemudian kesesuaian nama jenis herbalnya, kesesuaian nama produk herbalnya, kesesuaian indikasi, kesesuaian komposisi yang teman-teman mau konsumsi, apakah itu benar obat yang terregistrasi BPOM dan sudah dilakukan validasi termasuk controlling, atau itu produk yang abal-abal dan tidak dipantau oleh BPOM. Oke, sebelum kita closing, pertanyaan terakhir Pak Arko. Di Cina, ini kan terkenal banget ya Pak Arko ya. Cina tuh obat herbal, obat Cina. Jogja aja nih banyak kan, ada beberapa toko obat Cina yang udah terkenal dan orang udah tahu lah nama-namanya.
Di Cina itu obat herbal sangat dipercaya, bahkan ada sekolahnya. Ini ada yang mengatakan, tapi saya mohon Pak Arko nanti mungkin bisa menjawab satu itu benar nggak sih? Dan ada lisensinya, sejajar dengan rumah sakit. Nah kalau melihat di sana aja ada seperti itu, kemudian sangat modern, dan walaupun tadi kita di Indonesia ada BPOM juga yang bisa untuk kita cek kandungan obatnya. Tapi kalau menurut Pak Arko, bagaimana sih idealnya perkembangan dan posisi pengobatan herbal di Indonesia ke depannya? Ya, baik Sobat Dropmed. Jadi betul bahwa di Cina, di Thailand sekalipun ada pendidikan yang khusus menggunakan herbal ya. Jadi misalkan di Cina kita sudah tahu ya, atau di Korea gitu. Itu ada dokter yang itu nanti gelarnya adalah dokter traditional medicine gitu. Dokter TCM, atau di Thailand itu juga ada pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu ada dokter konvensional dan ada dokter menggunakan tradisional Thailand medicine gitu. Ya, kita sebut ada senternya bernama CITTM, Central of Applied Thailand Traditional Medicine. Nah, di situ mereka mengembangkan kurikulum berdasarkan data-data ilmiah yang tersedia dari negara mereka gitu terkait penggunaan herbal, kemudian mereka ujikan bersama. Jadi misalkan ada pasien masuk, kemudian dia akan diterapi, itu diberi dua opsi. Apakah dia menggunakan opsi Western medical atau menggunakan traditional medical. Nah, apapun opsi yang diberikan, mereka akan melakukan evaluasi bersama-sama. Misalkan mereka pasien memilih menggunakan opsi traditional Thailand medicine gitu. Itu nanti dokter Westernnya pun akan ikut memantau perkembangan pasien sejauh mana, apakah itu layak untuk diberikan traditional medicine atau dia sebenarnya harus langsung menggunakan yang modern. Ya, kenapa? Karena sekali lagi bahwa obat herbal itu biasanya butuh waktu yang relatif jauh lebih lama sehingga efek farmakologis bisa muncul. Sedangkan obat modern itu hanya waktu singkat, itu efek farmakologisnya sudah muncul. Nah, di sini yang perlu Sobat Dropmed ketahui adalah pengembangan herbal di Indonesia sendiri seperti apa. Jadi seperti pada kasus penyakit tidak menular, misalnya hipertensi, di mana pasien harus mengonsumsi obat hipertensi seumur hidupnya, itu biasanya tingkat compliance-nya atau tingkat pasien itu patuh minum obat tiap hari selama seumur hidup itu tuh rendah gitu. Nah, daripada dia nggak minum obat sama sekali, di situ herbal itu masuk sebagai maintenance terapi. Jadi ketika kondisi gawat darurat sudah terlampaui menggunakan obat sintetik, kondisi misalkan ada suatu hipertensi emergensi, udah turun menjadi urgensi, kemudian udah normal, kadar darah, tekanan darahnya sudah normal. Untuk maintenance di situ, kalau pasien tuh sudah tidak udah bosan minum obat sintetik, di situ herbal yang bisa menurunkan kadar hipertensi itu bisa digunakan. Dan ini banyak penelitian klinisnya, termasuk misalkan ekstrak bawang putih atau yang lain, itu dimana uji klinik sudah membuktikan bahwa mereka betul-betul bisa menurunkan kadar tekanan darah dalam tubuh. Nah, di situ herbal masuk sebagai terapi maintenance gitu, tapi bukan sebagai terapi klinik utama. Jadi Sobat Dropmed jangan khawatir, tapi pastikan bahwa sebelum Sobat Dropmed menggunakan baik sintetik atau herbal, konsultasikan dulu kepada tim medis atau dokter yang menangani Sobat Dropmed agar tujuan terapi itu bisa tercapai dengan sempurna. Terakhir sekali, walaupun tadi kayaknya di akhir tadi udah ada jawaban ya Pak Arko ya, bahwa masyarakat tadi harus bijak, harus tadi konsultasi dulu. Iya. Tapi yang tadi kaitannya dengan obat hipertensi, ini kaitannya dengan yang penyakit menular Pak Arko. Sebagai penutup, mengakhiri obrolan, menurut saya ini salah satu yang paling seru Pak Arko. Apa pesan Pak Arko untuk masyarakat agar lebih bijak dalam memilih dan menggunakan obat herbal, khususnya untuk membantu pengobatan penyakit infeksi menular? Baik Sobat Dropmed, jadi khususnya untuk mengobati penyakit menular, ini Sobat Dropmed perlu ingat dua hal. Yang pertama adalah penyakit menular itu tidak hanya dialami oleh pasien itu sendiri, tapi dia bisa menyebar ke lingkungan sekitar si pasien tersebut. Jadi di sini Sobat Dropmed perlu memperhatikan mengenai kepatuhan penggunaan obat
apalagi kalau obat itu infeksius ya, apalagi penyakit itu infeksius, itu penggunaan obat itu menjadi penting, termasuk standar kebersihan dan mungkin menjaga jarak atau misalkan menggunakan masker dan sebagainya, supaya penyakit yang diderita tidak menular pada anggota keluarga atau teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah Sobat Roadmed itu perlu melakukan monitoring. Jadi kalau di medis biasanya itu ada sifatnya adalah monitoring secara berkala. Apakah nanti dokter akan meresepkan obat dengan dosis yang sama atau justru dosis yang berbeda atau justru diganti dengan obat infeksius yang lain gitu. Jadi misalkan ketika respon yang muncul pada suatu pasien itu mungkin kurang baik gitu, biasanya itu dokter akan memberikan suatu obat golongan yang lain yang itu akan lebih sesuai dengan kondisi dari si pasien. Nah, di sini konsultasi dengan tim medis itu menjadi sangat penting untuk menentukan langkah apa yang harus Sobat Roadmed ambil supaya tujuan terapi itu tercapai gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya dan jangan sampai salah ambil keputusan hanya karena kurangnya informasi. Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh Pusat Kedokteran Tropis, karena di sini Sobat Roadmed akan mendapat update informasi yang terkait dengan berbagai macam penyakit, dan itu akan sangat berguna bagi Sobat Roadmed. Baik, demikian Sobat Roadmed dari saya. Sampai jumpa lagi di Roadmed As berikutnya. Salam sehat.